Rekan mahasiswa yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembahasan tentang public value, ya. Bahwasanya di dalam birokrasi kita harus bercita-cita untuk mewujudkan public value ini, yaitu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Jadi kepentingan kita menanamkan, apakah itu organisasi swasta maupun publik apalagi, itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang tertanam di dalam public value. Nah, bagaimana pendapat Moore tentang pencapaian nilai publik ini? Yang pertama adalah penciptaan nilai-nilai publik didasarkan pada asumsi bahwa nilai-nilai publik itu dapat tercapai apabila proses pengambilan keputusan dilandasi oleh hubungan yang erat antara dimensi institusi politik, korporasi, ataupun perusahaan. Ya, ini diberlakukan pada tulisan ini dibuat ketika Moore ini meneliti pada ranah praktik public value di perusahaan. Jadi meskipun swasta, ternyata institusi politik juga berpengaruh terhadap korporasi atau perusahaan itu. Apa yang dimaksud dengan institusi politik itu? Dalam hal ini sering sekali kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah. Jadi sebuah perusahaan juga sangat terikat oleh kebijakan pemerintah. Di samping perusahaan sendiri memiliki kebijakan tersendiri di dalam memaksimalkan dari profit yang ingin dicapai oleh perusahaan itu, keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu. Tapi dia tidak melanggar batas-batas kebijakan publik. Kebijakan pemerintah harus berpedoman pada strategi triangle. Apa yang disebut oleh Moore dengan strategi triangle ini? Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan strategi triangle ini. Kita lihat nilai. Yang pertama adalah nilai. Apa yang pasti dimunculkan di dalam public value itu? Hasil penelitian menunjukkan yang penting dipahami meskipun swasta adalah manfaat bagi masyarakat. Apa sih gunanya kita mendirikan perusahaan? Kita tidak ujug-ujug berorientasi pada supaya memperoleh keuntungan. Karena dasarnya awal itu adalah manfaat bagi masyarakat. Apa yang bisa diterima dari perusahaan? Kalau ini dipahamkan terlebih dahulu pada anggota organisasi perusahaan tersebut atau karyawan perusahaan tersebut, dia akan memahami apa sih yang diperlukan oleh masyarakat untuk kita jual, kan begitu pada akhirnya. Tidak saja produknya, kualitasnya juga, kenyamanannya juga. Jadi dia senang berbelanja. Dia senang harganya murah, terjangkau. Pasti itu yang kita cari cerca. Dari produk kita, apa yang dia senangi masyarakat kita. Kalau produksi misalnya alat elektronik, suaranya jernih, tampilannya bagus, matanya tidak sakit kalau menonton lama. Include di dalamnya berbagai fitur-fitur yang menyediakan kemudahan bagi mereka ketika menggunakan sarana itu dan lain sebagainya. Apa yang bermanfaat dan nanti bisa dipasarkan sendiri oleh masyarakat, diketok tularkan, dibicarakan tentang manfaat yang diperoleh dari layanan sebuah perusahaan. Ya. Lalu yang kedua apa? Legitimasi dan support. Ya, kita lihat, ada nggak daya dukung yang
kira-kira bisa membuat perusahaan kita berdiri dengan tegak? Peraturannya ada nggak? Swasta yang lain ada nggak yang membangun seperti kita? Kalau toh ada, kita cari yang berbeda, sisi lainnya. Jadi misalnya perusahaan produk makanan, kopi misalnya, minuman kopi misalnya. Kalau kopi ini apa yang kelebihannya? Kopi asli Bali. Nah sekarang kita yang tidak ada di situ apa? Kopi asli Bali campur dengan kopi luwak. Nah, itu misalnya. Kita cari di situ ada nggak daya dukung. Dan peminatnya dari masyarakat kita lihat. Ada nggak? Berapa orang yang minum kopi di Bali? Kalau kita jualan di Bali. Kalau bisa seperti sekarang kita dunia berpikirnya. Negara mana yang tidak punya kopi tapi suka minum kopi? Kan itu daya jangkau kita, daya dukung kita. Supaya support kita itu semakin kuat. Lalu berikutnya apa? Yang ketiga, kita akan berpikir tentang operational capabilities. Kita akan melihat sumber daya kita. Apa yang sudah tersedia? Berapa punya anggaran? SDM-nya ada nggak yang mengelola kopi? Sumber bahan bakunya ada nggak? Lalu bahan bakunya itu dikembangkan nggak oleh pemerintah? Katakanlah misalnya kopi banyak di Buleleng. Tapi kalau daya dukung kopinya untuk pemerintah tidak ada kebijakan-kebijakan yang mendukung kopi, yang menjamin bahwa kopi itu akan tetap ajak, barangkali untuk mendirikan perusahaan go internasional kita berpikir nanti begitu membludak orang yang memesan kopi, kuota tidak bisa terpenuhi, tingkat kepercayaan kita menurun. Nah, ini juga kait-mengkait masyarakat pendukungnya untuk kopinya ada nggak? Kantong-kantong penghasil kopi yang berkualitas, ya. Yang petik merah di mana? Ya. Sudah nggak teredukasi masyarakat untuk memetik kopinya merah? Nah, tidak nggak memetik serempak, hijau dipetik semua, tidak ada nggak? Sehingga kita bisa menampilkan kualitas yang baik. Jadi dari 3 serangkai inilah disebut dengan triangle oleh Moore. Ya. Jadi berpikir kita dalam 3 ini saja sudah sangat kuat ketika membangun budaya organisasi. Ya, kita mulai dari value dulu, kita mulai. Ya, sehingga nanti apa nilai-nilai yang kita tanamkan itu menjadi sempurna di dalam sistem layanan publik kita. Nah, ini keseluruhan ini ya disebut dengan authorizing environment. Jadi lingkungan kita bangun ini, daya supportnya bagaimana, SDM kita bagaimana, kemudian masyarakat bagaimana, kemudian nilai-nilai yang kita tanamkan bisa nggak berkembang baik di SDM kita maupun di masyarakat, ya. Itu strategi triangle di dalam pengembangan sebuah organisasi berbasis public value, ya. Kemudian sumber daripada budaya organisasi, ya. Sumber dan urgensi budaya organisasi dan nilai-nilai publik. Kita lihat sumber pertama, lingkungan organisasi. Jadi kita akan menyerap, meskipun founding powder itu sejak awal sudah punya nilai tersendiri, ya. Tetapi kita harus menyerap juga dari anggota kita, ya. Dari lingkungan yang kita ajak bekerja. Setiap saat kantor kita mendapat masukan. Kantor ini harus ditambahkan ininya, ya.
oh di rumah sakit harus ditambahkan ininya dan sebagainya. Kita harus serap sehingga terus perbaikan nilai kita, nanti pada akhir puncaknya kita akan menemukan nilai yang terbagus, yang qualified, yang bisa bersaing di dalam masyarakat. Tapi perlu juga diingat, setiap saat nilai ini akan bisa usang sesuai dengan perubahan, lagi kita rubah, lagi kita perbaiki. Sumber yang kedua adalah nilai dari organisasi itu sendiri. Sejak berdiri ada sebuah falsafah yang seperti saya bilang tadi, yang tidak boleh kita tinggalkan. Kukuh pada nilai falsafah kita. Meskipun perusahaan swasta bisa juga orientasi falsafahnya itu adalah, misalnya perusahaan ini didirikan untuk membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sudah visi kedepannya itulah membangun ekonomi masyarakat, itu bukan membangun keuntungan bagi perusahaan itu saja. Jadi kalau sudah goal besarnya seperti itu, maka titik acuan setiap kerja kita ke situ. Ya, kita mendirikan bank, membantu pengusaha-pengusaha kecil, ya. Dia hidup dengan bunga kecil, hidup senang menabung, ya. Kemudian sisa hasil usahanya mereka bisa dipakai untuk melengkapi keperluan-keperluan hidupnya. Kita berdagang sebagai waralaba, misalnya minimarket kecil, karena tujuannya membangun kesejahteraan masyarakat, maka kita akan menjual dengan selisih pendapatan yang rendah, ya. Jadi kita jual dengan profit, ya, naikkan, misalnya kalau belinya 1.000 kita jual 1.100, yang lain ada yang jual 1.200, 1.500. Hingga ada orang senang berbelanja, setiap saat punya sisa 100 rupiah setiap belanja. Sisa 100-nya itu nanti dia berakumulasi, yang membuat dia puas belanja. Kemasannya lebih bagus, lebih dekat, bila perlu delivery order diantar ke rumah dan sebagainya. Ya, sehingga kita semakin dikenal, orang senang berbelanja ke tempat kita. Lalu yang berikutnya adalah panutan atau pahlawan. Sering sekali organisasi meniru orang-orang yang sukses sudah ada di atasnya, atau para pengusaha-pengusaha yang sebelumnya sudah sukses. Dia akan belajar di situ apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, nilai-nilai apa yang diunggulkan, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ritual yang sistematis. Ritual itu tidak hanya sempit pandangan kita sembahyang atau itu, tidak. Ritual itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang untuk meningkatkan atau menggali nilai-nilai budaya, ya, atau menetapkan, mempertahankan, memperkuat nilai-nilai yang sudah baik. Contoh misalnya rapat evaluasi mingguan, rapat evaluasi bulanan, ya. Kemudian kalau pegawai negeri apel pagi, apel sore, di situ ditanamkan nilai-nilai. Itu termasuk ritual, ya. Plus kalau perlu misalnya menanamkan ritual yang sebenarnya. Jadi ada upacara, kemudian yang agama lain disediakan tempat untuk sembahyang, ya, untuk melakukan ibadah, semakin kuat dia. Solidaritas terhadap teman-teman semakin kuat karena nilai-nilai tentang kepercayaannya dihargai, ya. Yang agama Hindu setiap pagi baru mau ke kantor, mampir dulu ke Padmasana untuk sembahyang. Ada yang membawa canang sendiri yang sederhana, ada yang membawa hanya dupa saja, ada yang membawa lebih besar lagi supaya nanti ada bersih buah, ya, istilahnya setelah sembahyang ada yang dikonsumsi dan sebagainya, ya. Yang agama lain juga demikian, disediakan tempat untuk beribadah, untuk melakukan ibadahnya, atau kalau sudah dekat dengan sarana ibadah di sekitarnya diberikan waktu untuk beribadah, ya, itu ritual yang semata-mata yang sebenarnya mereka diajarkan untuk tertib, menghargai waktu,
ya, ikhlas melakukan tugas. Ya, kalau kita tidak dilakukan ritual itu kan jiwa-jiwa itu tidak tertanam. Jiwa-jiwa spiritual itu selalu mestinya diwujudkan di dalam berbagai bentuk. Ya, salah satunya adalah ritualitas ini. Ya, bisa melalui apel diberikan penjelasan, diberikan pembinaan, diberikan ulasan. Ya, bisa mendatangkan juga ahli spiritualis itu untuk mendongkrak kemapanan kejiwaan daripada organisasi atau anggota-anggotanya. Berikutnya adalah jaringan budaya. Jadi setiap saat nanti kita bisa melakukan kunjungan kerja, pertukaran pegawai, ya, mutasi pegawai ke tempat lain yang lebih tinggi. Ya, misalnya dari daerah ke provinsi, ya, terutama yang pegawai pusat. Ya, kalau pegawai daerah mungkin sulit sekarang dilakukan. Atau kalau pegawai daerah mutasi antar instansi, antar SKPD. Ya. Juga membentuk jaringan budaya. Ya. Jadi yang berbeda agama sekali waktu dibuat perkumpulan, seniman bersama, diskusi bersama, ya. Apalagi yang seiman, ya, diberikan kesempatan untuk membuat jaringan, memperkuat kohesivitas, memperkuat nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Dan di kita seperti contohnya misalnya kalau di Hindu ada klan dadya. Nah, ini jaringan budaya. Dimanapun berada bisa terkumpul dalam satu kesempatan tertentu. Demikian juga di agama-agama lainnya. Sehingga budaya-budaya ini semakin tertanam dalam jiwa pribadi-pribadi daripada anggota organisasi kita. Pokoknya dilakukan segala hal yang berkaitan untuk meningkatkan kapasitas public value ini. Ya, apakah itu melalui pertemuan adat istiadat, apakah itu melalui upacara apel, ya, apakah itu memperingati hari-hari nasional, ya, yang berkaitan dengan jiwa-jiwa pahlawan, ya, apakah itu melalui praktik industri, ya, sehingga bagi perusahaan-perusahaan tertentu bisa bertemu di situ untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk meningkatkan profit dari perusahaan. Jadi ini bisa dicapai supaya budaya kita semakin tertanam dengan kuat, public value atau manfaat yang diperoleh oleh masyarakat itu semakin nyata, semakin meningkat jumlahnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana proses terbentuknya budaya organisasi. Ya. Kita lihat gambar ini, bagian ini, ya. Yang pertama filosofi, ya, ini tidak terlihat nih. Philosophy of organization of founder, ya. Jadi pendiri. Jadi sebenarnya para pendiri philosophy of organization of founder. Ini tidak terlihat di slide, ya, karena warnanya putih gitu, keluar dari gambar. Jadi setiap organisasi itu sudah memiliki nilai sejak awal yang dibawa oleh para founding founder, para pendiri perusahaan. Ya. Atau misalnya kalau daerah, kita menganut nilai-nilai seperti Singaraja, Singa Amara Raja, nilai-nilai yang dianut oleh Anglurah Panji Sakti misalnya, berani. Beliau juga pengabdi seni, keberanian, misalnya salah satunya seperti itu. Sehingga
Pounding powder itu sudah memberikan ciri khas daripada masyarakat Buleleng yang harus dianut. Bagaimana pada saat itu dengan pasukan Guak diatur sedemikian rupa sehingga bisa memenangkan perang. Ini dijiwai oleh masyarakat kita. Jadi mestinya kita orang-orang Buleleng itu merantau menjadi salah satu juga keberanian kita. Ya. Jadi kita kalau di tempat rantau pasti biasanya kalau paham dengan nilai-nilai beliau pasti berhasil. Kemudian tercermin dalam peraturan dan struktur rekrutmen. Pendiri ini juga berusaha menanamkan nilai-nilai itu pada saat rekrutmen organisasi. Ada tawar-menawar di situ. Kalau kamu mau masuk ini, maka Anda harus mengikuti nilai-nilai yang saya punya. Kecuali Anda bisa merubah dan bisa menunjukkan hasilnya lebih baik daripada cara kerja yang saya tanamkan. Ya. Nah, selanjutnya proses ini ketika sudah bertemu dengan anggota akan terjadi seleksi, adu argumentasi, negosiasi. Nilai pounding powder ini, nilai pendiri ini, budaya-budaya yang ditanamkan para pendiri ini akan bertemu dengan nilai-nilai yang dibawa oleh anggota organisasi. Pada awalnya kita merekrut anggota organisasi sedikit, mungkin 1, 2, 3 itu masih bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawa oleh pounding powder. Tapi ketika sudah semakin banyak, ribuan, ratusan sampai ribuan, itu sudah mulai nilai-nilai pounding powder ini yang tidak hakiki, yang tidak sebagai filsafah dari perusahaan itu akan tergeser oleh nilai perkembangan dari anggota tersebut, karena dia lebih banyak orangnya, lebih banyak orang yang akan menggunakan gitu. Maka si pounding powder ini mulai harus legowo untuk menerima masukan-masukan baru yang bisa memperbesar perusahaan tersebut yang didukung oleh ratusan anggota yang baru. Ya. Nah, inilah terjadi dalam proses seleksi. Setelah itu baru kita masuk ke gambar berikutnya adalah sosialisasi. Ya. Jadi sosialisasi itu ketika sudah terjadi kesepakatan nilai itu, sosialisasi apakah itu kepada top manager, apakah kepada anggota organisasi. Ya. Jadi sosialisasinya itu nanti dibuat apakah secara sengaja atau internalisasi oleh cerita tanpa sengaja. Misalnya dari cerita teman-teman yang bekerja duluan itu ya, dia akan bercerita perusahaan ini seperti ini, pengalaman saya seperti ini, makanya saya sekarang menjabat seperti ini. Nanti kita dapat fasilitas ini ya, kalau sudah capaiannya sekian targetnya kita akan dapatkan kedudukan seperti ini, fasilitasnya ini, gajinya ini, jelas sekarang. Jadi Anda baru masuk sekarang suatu organisasi swasta, kita sudah ditawari salary, pekerjaannya jelas di situ. Sekarang tidak lagi ada zamannya bahwa kita akan ya tangguhkan dulu ya, kita bekerja, kita sudah sarjana ini. Kembali lagi. Tapi di satu sisi diperkenalkan salary-nya, kita diperkenalkan juga apa yang harus kita lakukan. Meskipun Anda sarjana, tidak mampu, sarjana komputer, tahu-tahu tidak bisa komputer. Ya, maksud saya tidak bisa, kalau tidak bisa sekali kan tidak mungkin. Tapi tidak bisa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian bisa juga melalui ritual atau kebiasaan, melalui ceramah-ceramah, melalui pertemuan atau meeting-meeting, kita terus ditanamkan setiap hari, target-target ditanamkan setiap hari. Dan melalui simbol-simbol, mohon maaf misalnya kalau kita di Buleleng ada simbol singa ambara raja, pasti ada rinciannya yang kita bisa lihat di situ. Bagaimana seekor singa ya, berwibawa, waspada, cepat, dan lain-lain sebagainya.
Ya, sehingga simbol-simbol itu akan muncul. Misalnya koperasi, simbolnya ada. Perbankan, Buleleng ada simbol Kabupaten Buleleng dari logonya terlihat di situ, ada artinya semua. Ya, sehingga simbol-simbol ini juga memberikan bahasa juga. Jadi apa yang kita pilih, berbahasa Inggris, berbahasa Bali Buleleng kan berbeda dengan bahasa Bali Tengah. Ya, kita akan menunjukkan identitas daripada nilai itu sendiri. Ya. Kita lanjutkan dengan simpulan sumber budaya. Jadi apa simpulannya dari penjelasan ini? Sumber budaya ada 3. Kepercayaan, nilai-nilai, asumsi dari pendiri. Kemudian pengalaman dari organisasi, tadi anggota organisasi, termasuk juga pengalaman organisasi. Kemudian percampuran dari keduanya ini. Kepercayaan, nilai, asumsi baru dari anggota serta pimpinan organisasi. Jadi nanti ada percampuran di situ yang membuat organisasi kita semakin kuat. Kita lanjutkan dengan fungsi budaya dan nilai organisasi. Apa sih yang menjadi fungsinya? Menurut Alisa dan Senija, jadi ada 5 fungsinya di situ. Mempersatukan anggota organisasi, mempermudah proses pengambilan keputusan. Yang di pertemuan awal tentang public value ini saya sudah jelaskan. Mempermudah komunikasi. Ya, kalau sudah satu visi kita mudah berkomunikasi. Mempermudah kontrol nilai-nilai bersama dan memberikan identitas organisasi. Jadi sudah saya jelaskan di awal pertemuan. Kemudian sen menjadi ciri sama identitas. Gambaran dari pengalaman bersama. Jadi adanya perubahan-perubahan tatanan dari organisasi kita, sistem layanan publik kita, itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan masukan-masukan, berdasarkan masukan karyawan maupun masyarakat, berdasarkan masalah-masalah yang sering timbul yang sudah kita selesaikan. Ya. Dan nilai-nilai bersama dijadikan kerangka dalam membimbing anggota organisasi. Jadi kita juga bisa merangkum nilai-nilai yang sudah kita sepakati untuk menjadi nilai bersama. Apa yang menjadi fokus perhatian nilai-nilai publik tersebut? Jadi kita nanti melihat ada 4 fokus perhatiannya. Apa itu? Yang pertama, etika administrasi berkenaan dengan isu-isu integritas pejabat publik dan isu korupsi. Jadi kajian kita untuk memperbaiki organisasi itu pada hal yang pertama adalah pejabat publik. Tadi saya bilang tadi bahwa yang paling berpengaruh di dalam birokrasi itu adalah pejabat publik. Inilah yang pertama jadi fokus. Ya. Makanya jadi pejabat publik itu atau apa istilahnya raja kan begitu. Sabdo pendito ratu istilahnya. Apa yang diucapkan seorang pemimpin itu adalah kebijakan, adalah titah, adalah amanat, adalah dipastikan akan terjadi. Ini sudah mengakar di dalam jiwa masyarakat. Sehingga ketika calon-calon pejabat publik itu berbicara harus berdasarkan fakta yang bisa dicapai. Kalau tidak, nanti akan reputasinya akan menjadi berkurang. Tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan sebagainya. Ini tidak boleh sembarangan. Kali lagi, sehingga karena di situ adalah public value. Apa yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang senyatanya bisa dilakukan oleh pejabat publik. Plus isu korupsi. Jadi sedikit pun penyimpangan itu tidak boleh terjadi dengan tatanan nilai yang kita buat itu. Tidak memungkinkan untuk
terjadinya penyimpangan, karena di situ sudah ada perencanaan berdasarkan tata nilai kita, implementasi berdasarkan tata nilai budaya, pengawasan juga demikian. Ya. Jadi tidak dimungkinkan ada celah-celah untuk melakukan penyimpangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan manajemen nilai publik, yang berpendapat bahwa pejabat publik sangat berpengaruh dalam manajemen public value. Sama penjelasan tadi. Kemudian public value perspektif menyangkut kemampuan menguasai teori public value dan menjembatani menjadi sebuah realitas dan empiris dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah, serta menjadi kaidah normatif dalam kaidah pencapaian tujuan publik. Jadi public value ini menjadi perspektif, menjadi cara pandang, menjadi pedoman pengaturan segala tindakan public figure. Ya. Apa yang Anda amanatkan, kesejahteraan masyarakat, kemanfaatan bagi publik, itulah yang menjadi panduan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi atau tugas-tugas birokrasi, dalam menggerakkan birokrasi kita. Tidak ada yang lain. Ya, itu maksudnya public value perspektif. Lalu yang berikutnya adalah nilai publik memberikan manajer publik instrumen sederhana untuk mengartikulasikan tujuan organisasi yang memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Jadi sebenarnya nilai-nilai publik itu, ya, katakanlah seperti kita ada Pancasila, itu adalah instrumen sederhana, falsafah dasar yang menjiwai kita. Kalau jangan disebut instrumen, falsafah, cara pandang hidup. Ya. Jadi cara pandang hidup, apapun yang dilakukan adalah dasarnya itu. Tidak ada yang lain. Kalau ada perkembangannya itu adalah pelaksanaannya. Masing-masing orang cara menyerapnya bagaimana. Instrumen sederhana bagi orang bertindak. Tidak rumit kalau kita pahami. Jadi pedoman budaya organisasi itu. Jadi tidak banyak, tidak rinci, sama dengan visi hanya satu kalimat jelas. Misalnya perusahaan untuk menjadi mandiri, kuat, bermasyarakat, 3 saja. Mencapai mutu dan bersaing, 2 saja. Sehingga nanti nilai inilah yang akan menjadi kekuatan, yang menjadi cara hidup kita. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan dengan hubungan budaya organisasi dengan kinerja organisasi. Nah, kita lihat gambar ini. Yang pertama ada faktor-faktor yang menentukan, yang bisa kita pahami, yang bisa kita cermati. Yang pertama adalah inovasi, innovation and risk taking. Inovasi. Jadi dari falsafah tadi, dari budaya nilai hakiki, bisa nggak kita menginovasi? Sebelum berpengalaman tentu akan berisiko. Berani nggak mengambil risiko, risk taking. Ya. Jadi ketika kita menanam modal untuk berbuat usaha itu kan mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal yang detail, hal-hal yang rinci. Jadi kita berusaha merinci apa yang akan menjadi nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perusahaan yang bisa kita kembangkan. Dari peraturan perundang-undangan yang ada,
kemudian masuk ke peraturan organisasi kita. Terjemahannya apa? Dari misalnya perencanaan nasional kalau di daerah, diterjemahkan dalam perencanaan provinsi, kemudian di kabupaten menjadi terjemahannya menjadi gabungan perencanaan nasional dengan perencanaan provinsi ditambah dengan perencanaan tambahan dari daerah. Apa yang menjadi ciri khas kita untuk lebih cepat bisa mensejahterakan masyarakat? Ya. Tentu saja visi nasional itu tidak bisa secara kaku kita memahami apa yang senyatanya, bagian-bagian mana yang bisa menyentuh rasa atau menyentuh kepentingan masyarakat daerah. Nah, kemudian outcome oriented, hasil bukan pada output tapi outcome, dampak, bukan pada hasil. Misalnya kalau hasil kita putuskan bahwa kita kalau perusahaan menghasilkan uang 1 miliar SAU, tapi dampak dari SAU 1 miliar itu apa? Gaji karyawan naik dengan suasana pegawai gembira, atau gaji karyawan naik tapi suasananya tertekan seperti kerja rodi. Kan beda ini, dampaknya apa? Masyarakat senang berbelanja di tempat kita. Ya, masyarakat terpaksa berbelanja di tempat kita karena di tempat lain tidak ada, karena monopoli. Beda dampaknya. Ya. Jadi yang kita cari adalah masyarakat senang, pegawai kita happy menyelenggarakan, meskipun gajinya tidak naik. Ya. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita perhatikan adalah outcome-nya. People oriented ya, tadi itu people oriented. Senang nggak dia? Masyarakat senang nggak? Makin sejahtera dia. Dikasih beras, kok dikasih beras ngomel-ngomel? Kok dikasih uang langsung ngomel-ngomel? Mestinya kan senang. Nah, ini dievaluasi ya. Ternyata mereka tidak ingin uang langsung. Mungkin dia diperlu padat karya mungkin, sehingga dia bisa bekerja dengan baik, dapat uangnya berkah. Ya, apa istilah mesari istilahnya orang Bali. Ya. Terhormat dengan bekerja kita dapat uang ketimbang kita dikasih uang gratis. Ya. Nah, ini beda people oriented. Kemudian team oriented. Mampu enggak sejahtera bersama, bekerja saling mendukung bersama. Tidak ada salah satu stres, satunya gembira, satunya kerja keras, stres. Ya. Ada yang tidak dapat pekerjaan juga stres bisa. Karena misalnya kalau setiap kerjaan ada uang, tapi karena dia tidak mampu mengerjakan, manajemen tidak mampu menyediakan pekerjaan untuk dia, terus tidak dapat uang tambahan. Nah, ini juga membuat tidak team oriented. Ya. Kemudian agreed business. Ya. Agreed itu bagaimana supaya setiap orang itu mampu memahami, mensepakati. Jadi mensepakati apa yang dia kerjakan. Sehingga nanti dia menimbulkan rasa agresif. Jadi bisa mendorong orang bersemangat. Sehingga nanti nilai-nilai itu didorong atau dibuat bagaimana sedapat mungkin orang memiliki jiwa agresif, bersemangat, ingin tahu, ingin mengembangkan dan sebagainya. Ya, hampir sama dengan kalau inovasi menemukan, tapi ini lebih
lebih kuat pada agresivitas ya. Sehingga orang-orang yang bergabung di situ merasa tertantang. Ya. Kemudian yang stabilitas. Bagaimana supaya nilai-nilai tersebut, nilai-nilai organisasi itu ajeb. Caranya apa? Tadi ritualitas, ya, sosialisasi terus menerus, penerapan terus, pengawasan terus, ya, lihat dampaknya, evaluasi terus. Gitu. Nah itulah yang nanti akan menjadi budaya organisasi. Nah sekarang di sisi kanan ada highs and low. Karena kan tingkat yang kita inginkan performanya baik apa tidak. Kalau baik makin hari semakin meningkat. High ya. Jadi diharapkan semakin meningkat, performanya semakin baik, masyarakat yang puas itu semakin banyak. Ya. Yang terakhir, sampai pada penghujung kuliah kita lihat hubungan budaya organisasi. Tadi hubungan budaya organisasi, sekarang kita lanjutkan dengan karakteristik budaya organisasi yang efektif. Ini model Denison model. Gimana sih yang budaya organisasi yang efektif? Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi mereka atau organisasi bersangkutan. Yang pertama adalah involvement atau involvement itu melibatkan. Lihat di nomor 1 itu ya, melibatkan. Apakah semua orang terlihat melakukan nilai-nilai itu? Secara artefak bisa kita lihat semua orang berlaku seperti itu, bertindak seperti itu, ya, tepat waktu, disiplin, ya, laporannya cepat, daya tanggapnya cepat, selalu ramah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konsisten. Setiap saat kita lihat ke situ konsisten. Ya. Jadi terlaksana secara konsisten. Apapun keadaannya, kita seperti tadi saya bilang, tanggal muda gembira semeringah. Ya. Kemudian mulai pertengahan ke atas mulai sempoyongan. Tidak seperti itu. Bisa nggak dia konsisten? Ya. Kemudian yang ketiga, adaptasi. Menyesuaikan dengan orang yang kita layani. Ya seperti tadi, orang yang keras, orang yang lembut, orang yang temperamen, orang yang kondisi disabilitas, ya. Kemudian orang yang sedang sakit, ya. Orang yang sedang kesusahan, ya, dan sebagainya. Sehingga budaya itu kalau mampu beradaptasi, dia akan bertahan lama. Termasuk juga bagi anggota organisasi. Ya, berlaku bagi anggota organisasi. Apakah dia termasuk dalam hal tersebut? Yang berikutnya adalah yang keempat, misi. Jadi tergambar menjadi misi, program kerja, tujuan dari organisasi tersebut. Jadi kalau sudah visi, falsafahnya di situ, misinya menjadi gerakan-gerakannya di situ, tidak akan mungkin tergantikan dengan yang lain. Jadi sudah tergambar di dalam misinya, menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Nah, yang lainnya ini penjelasannya. Ya, di situ ada, kita lihat ada organizing learning. Ya, kita lihat di bawah external focus ada organizing learning. Bagaimana supaya misi itu bisa berjalan? Bagaimana supaya dia adaptasi? Bagaimana supaya konsisten? Maka ada learning process di situ. Kemudian ada strategic direction intense. Ya, ada strategi langsung secara intens dilakukan.
Kemudian ada goal objektif, ada tujuan, sasaran, ada visi itu sendiri. Kemudian ada koordinasi and integration. Ada bagaimana kita lihat di stable itu. Ya. Jadi ada koordinasi dan integration. Ada agreement, disepakati, agreement dibangun. Mulai lemah, kita lagi panggil karyawannya, gimana ini kamu kok gini? Lagi disepakati sepakatan baru, lagi bekerja, disemangati lagi, dibuat agreement baru ya. Kemudian ada core value, nilai sasaran utama. Ya, kalau karyawannya sasarannya utama adalah dapat gaji yang besar. Di sisi lain perusahaan sasaran utama adalah mencapai target. Nah, ini dipadukan. Muncul agreement baru. Kemudian ada kapabilitas development. Ada cara membangun kapabilitas individu maupun perusahaan ya, atau organisasi. Kemudian team oriented sudah tadi dijelaskan. Empowerment, ada pemberdayaan. Jadi setiap anggota organisasi teredukasi dan menjadi percaya diri. Dengan melakukan nilai-nilai budaya ini, dia merasakan powerful, merasa perusahaan ini sangat berjasa bagi saya. Perusahaan ini menghidupkan keluarga saya, memberi inspirasi bagi keluarga saya. Ya, kemudian ada creating change, ada perubahan-perubahan, kreasi-kreasi perubahan. Ada inspirasi yang membuat saya berubah. Ada inspirasi yang membuat perusahaan berubah dari inspirasi anggota. Kemudian ada yang terakhir, customer focus. Nah ini, kembali lagi, orientasinya adalah public value, itu adalah customer focus. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, teman-teman mahasiswa, inilah penjelasan terakhir dari public value. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, media ini adalah media pembelajaran. Barangkali ada yang tidak berkenan, bisa kita diskusikan. Semata-mata saya ingin menjelaskan sesuatu yang saya pahami. Dan kembali lagi saya ingin memberikan tugas pada saudara untuk menjelaskan fungsi budaya dan nilai organisasi. Jadi jelaskan kembali fungsi budaya dan nilai organisasi dan berikan contohnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran yang inovatif, memberi inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa.